Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap umat muslim di seluruh penjuru dunia, tak terkecuali Indonesia, berkeinginan mengunjungi kota Makkah, melihat Baitullah, melihat Ka'bah, rumah Allah, melaksanakan ibadah haji atau umrah, pun menjejakkan kaki di kota Madinah, berziarah ke makam Rasulullah SAW. Makkah dan Madinah adalah kota suci, kota yang dimuliakan. Terdapat tanah yang istimewa, dikhususkan dari tanah selainnya, adalah tanah haram yang diagungkan, dimuliakan kesuciannya. Apa itu tanah haram? Tanah haram adalah wilayah yang dimuliakan di kota Makkah dan Madinah dengan batas-batas yang sudah ditentukan, dan di dalamnya terdapat aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar. Berbagai hal terlarang untuk dilakukan. Yang dilarang di wilayah tanah haram, baik bagi orang yang berihram maupun yang tidak berihram. Di tanah haram dilarang berburu, mencabut tanaman, pepohonan, semak belukar, mengambil barang temuan kecuali selamanya mencari tahu siapa pemiliknya, menghunuskan pedang dan pertumpahan darah. Tanah haram adalah negeri Islam dan tidak diperbolehkan ibadah kepada selain Allah, sehingga non-muslim dilarang memasuki kota suci ini. Batasan-batasan tanah haram. Batasan-batasan tanah haram di Makkah: Masjid Tanim, daerah Jiranah, Al-Hudaybiyah, Nakhlah, Adrat Laban, dan Al-Haram. Sedangkan di Madinah terdapat dua sebutan tanah haram, yaitu Haram Asyaja dan Haram Asyad. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, sesungguhnya aku mengharamkan kota Madinah yang batas wilayahnya antara dua gunung yang ada di kota Madinah, agar tidak menumpahkan darah, tidak membawa senjata-senjata untuk berperang, dan tidak menggugurkan daun-daun pohon yang ada di kota Madinah, kecuali untuk makanan ternak. HR Muslim. Keutamaan di tanah haram di kota Makkah dan Madinah. Keutamaan tanah haram di kota Makkah terletak pada Masjidil Haram, yang di dalamnya terdapat rumah Allah, Baitullah, Ka'bah. Dan keutamaan tanah haram di Madinah terletak pada Masjid Nabawi, yang di dalamnya terdapat Raudhah, yang dimuliakan menjadi taman-taman surga, dan terdapat pula makam Rasulullah SAW. Makkah dan Madinah adalah tanah haram yang penuh kebaikan, keberkahan, dan keamanan. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa orang-orang yang menanggung kesusahan di kedua wilayah tersebut atau meninggal di dalam kedua kota tersebut mendapat jaminan syafaat dari Rasulullah SAW. HR Muslim. Keutamaan tanah haram Makkah dan Madinah lainnya adalah bahwa Dajjal tidak akan menginjakkan kakinya di tanah haram. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah setiap negeri, melainkan Dajjal, akan menginjakkan kakinya di sana, kecuali Makkah dan Madinah. Bukhari Muslim. Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, solat di masjidku, Masjid Nabawi, lebih utama dari 1000 solat di masjid lainnya, selain Masjidil Haram. Solat di Masjidil Haram lebih utama daripada 100.000 di masjid lainnya. Arti ihram menurut KBBI adalah suci, dalam keadaan bersuci diri pada waktu melakukan ibadah haji atau umrah. Dalam kata kerja, arti ihram adalah meniatkan dan melakukan pekerjaan ihram untuk tujuan ibadah haji dan atau umrah. Berihram adalah melakukan atau melaksanakan ihram. Kain ihram adalah kain bagi laki-laki yang dipakai sewaktu melakukan ibadah haji atau umrah. Pakaian ihram adalah pakaian yang khusus dikenakan pada waktu melaksanakan ibadah haji atau umrah. Terdiri atas 2 helai kain putih. Seseorang wajib berpakaian dan berniat berihram sebelum melanjutkan ritual haji dan atau umrah. Pakaian ihram pria terdiri dari kain putih tak berjahit. 1 helai dililitkan bagian bawah tubuh, menutup aurat laki-laki. Sehelai lagi diselempangkan mulai dari bahu kiri ke bawah ketiak kanan. Ketika mengenakan pakaian ihram, tidak menggunakan dalaman, baik kaos, celana dalam, celana panjang, dan lain-lain. Tidak boleh menutup kepala, kaos kaki, atau sesuatu yang menutup mata kaki. Hanya 2 helai kain ihram tak berjahit. Untuk wanita disunahkan berwarna putih yang menutup aurat wajib perempuan, menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Beberapa hal yang perlu dilakukan sebelum berihram, di antaranya memotong kuku,
merapikan rambut dan yang berkaitan dengan rambut di tubuh, mandi sunnah ihram, memakai wangi-wangian, kemudian mengenakan pakaian ihram. Setelah berihram, harus memperhatikan larangan-larangannya. Larangan-larangan setelah berihram: menebang pepohonan, mencabut rumput, membunuh binatang atau menganiayanya, memakan hasil buruan, melakukan kejahatan dan maksiat, berhubungan badan atau berjumbu, melamar, menikah dan menikahkan, bertengkar, berbicara kotor, saling mencaci maki, menutup kepala untuk laki-laki, menutup wajah untuk perempuan, memotong kuku, mencabut rambut atau bulu badan, memakai wangi-wangian, memakai pakaian yang dicelup dengan minyak wangi. Jika dilanggar maka terkena dam atau denda. Jika ritual haji dan atau umroh selesai, larangan-larangan tersebut tidak berlaku. Namun demikian, harus tetap memperhatikan larangan-larangan saat masih tinggal atau berada di tanah haram. Seperti yang sudah dibahas di bab sebelumnya, apa itu tanah haram? Setelah mengetahui keistimewaan larangan-larangan di tanah haram, perihal ikhram dan larangan-larangannya, video kali ini membahas babagan mikot, perihal mikot. Mikot adalah bahasa Arab yang artinya waktu. Menurut KBBI, artinya batas waktu atau tempat bagi seseorang yang akan melaksanakan ibadah haji atau umrah. Dalam istilah haji dan umrah, mikot adalah batas waktu dan tempat dimulainya ibadah haji atau umrah. Tempat mikot adalah tempat niat ikhram yang lokasinya sudah ditetapkan batas-batasnya. Ada dua jenis mikot, yaitu mikot zamani dan mikot makani. Mikot Yamani adalah batas yang ditentukan berdasarkan waktu, yaitu pada bulan-bulan haji, yaitu bulan Syawal, bulan Zulkaidah sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Mikot Makani adalah batas yang ditentukan berdasarkan tempat dimulainya seseorang peniat ikhram haji atau umrah sebelum melintasi tanah haram. Jika melewati mikot tanpa ikhram, maka harus kembali ke mikotnya semula atau mengambil mikot dari Tan'im atau Jiranah. Jika tidak, maka wajib membayar dam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, mikot-mikot itu adalah untuk penduduk tempat tersebut dan orang-orang yang melewatinya ketika hendak melaksanakan haji atau umrah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW menetapkan mikot bagi penduduk Madinah adalah Zulhulaifah, bagi penduduk Syam adalah Ju'fah, bagi penduduk Najd adalah Qarnul Manazil, dan bagi penduduk zaman adalah Yalamlam. Nabi bersabda, itulah mikot bagi mereka, bagi siapa saja yang datang di sana, yang bukan penduduknya, yang ingin haji dan umrah. Bagi yang lebih dekat dari itu, dalam garis mikot, maka dia melaksanakan ikhram dari kampungnya. Sehingga penduduk Makkah, ikhramnya dari Makkah. HR Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. 5 lokasi mikot makani yang ditetapkan untuk berniat ikhram adalah sebagai berikut. Masjid Bir Ali atau Zulhulaifah untuk penduduk Madinah dan yang melintasinya. Al-Jufah, mikot makani untuk penduduk Syam, di antaranya Lebanon, Yordania, Syria, dan Palestina. Dan untuk penduduk-penduduk Arab Saudi bagian utara dan negara-negara Afrika Utara dan Barat. Karena saat ini menjadi desa yang tak berpenghuni, kebanyakan orang mulai mengambil mikot di kota Rabik yang posisinya sebelum Jufah. Qarnul Manazil atau Asail, mikot untuk penduduk Najd dan negara-negara Teluk, Irak dan yang melintasinya, dan Irak juga penduduk Arab Saudi bagian selatan. Yalamlam atau Asadiyah, mikot untuk penduduk yang datang dari arah Yaman dan Asia seperti Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Asia lainnya. Zatu'ik, sekarang Ad-Daribah, mikot untuk penduduk Irak dan yang melintasinya. Untuk yang tinggal di Makkah, tempat untuk ikhram haji adalah Makkah itu sendiri. Dan untuk umroh harus keluar dari tanah haram untuk ikhram umroh.
bisa di Tan'im, Hudaybiyah atau Ji'ranah. Untuk jamaah Indonesia yang langsung ke Mekah, mengambil pilihan mikot makani sebagai berikut. Asrama Haji Embarkasi Indonesia mengambil pilihan mikot ini perlu diperhatikan untuk menjaga larangan ikhram sejak niat ikhram sampai selesai tahallul. Di dalam pesawat, sesaat sebelum pesawat berada pada posisi sejajar dengan Qarnul Manazil atau Jalan Lam, yang perlu diperhatikan mengambil mikot ini adalah kesigapan setelah pemberitahuan bahwa pesawat mendekati mikot. Bandara King Abdulaziz Jeddah. Perlu diperhatikan untuk berikhram di sini, jamaah haji tidak bisa berlama-lama berada di bandara. Untuk masa pandemi kemungkinan besar jamaah haji bermukim di Mekah dan menjalani karantina selama kurang lebih 3 hari. Pengambilan mikot makani bisa di Ji'ranah, Hudaybiyah atau Tan'im. Apa itu tanah haram dengan larangan-larangannya? Wajibnya ikhram beserta larangannya, dan mengenai mikot dengan keharusannya. Kali ini mengulas mengenai bacaan talbiyah. Setelah seseorang memakai pakaian ihram dan menuju ke mikot untuk berniat haji dan atau umrah, maka kalimat talbiyah mulai diucapkan dan membuat orang yang melaksanakannya diliputi suasana syahdu, seolah memendam rindu yang teramat dalam di kalbu. Apa itu talbiyah? Dilansir dari buku panduan haji dan umrah, talbiyah menurut bahasa artinya pemenuhan, jawaban, pengabulan terhadap sebuah panggilan dengan niat dan ikhlas. Menurut istilah, talbiyah berarti ungkapan kalimat yang diucapkan untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ihram haji atau umrah. Labaik Allahumma labaik, labaik la syarika laka labaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yang artinya, aku datang ya Allah, aku penuhi panggilanmu, ku sambut panggilanmu dan tiada sekutu bagimu. Sesungguhnya segala puji dan nikmat dan kerajaan adalah milikmu, tiada sekutu bagimu. Biasanya akan disambung dengan selawat sebagai berikut. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang artinya, ya Allah, limpahkan rahmat dan salam kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Kemudian dilanjutkan doa setelah selawat. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya kami memohon keridhaan-Mu dan surga-Mu. Kami berlindung kepadamu dari kemurkaan-Mu dan siksa neraka. Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan hindarkanlah kami dari siksa neraka. Hukum talbiyah. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambali, hukumnya sunnah. Menurut Imam Maliki, hukumnya wajib, sehingga terkena dam atau denda yang tidak membacanya. Dan menurut Imam Abu Hanifah, bacaan talbiyah adalah rukunnya atau syarat sahnya ibadah haji atau umrah. Waktu pembacaan talbiyah. Setelah niat ikhram dari mikot sampai memulai tawaf untuk jamaah umrah. Untuk jamaah haji saat niat haji sampai melontar jumroh Aqobah 10 Zulhijjah, bacaan talbiyah diganti dengan bacaan takbir Allahu Akbar. Untuk jamaah laki-laki sunnah mengeraskan suara bacaan talbiyah, dan untuk jamaah perempuan dilirihkan atau dipelankan. Kisah di balik kalimat talbiyah dikisahkan setelah pembangunan Ka'bah rampung oleh Nabi Ibrahim dan putranya Ismail.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 27. Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap onta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Nabi Ibrahim berkata, "Wahai Tuhanku, bagaimana suaraku akan sampai?" Allah berfirman, "Serulah, aku yang akan membuatnya sampai." Kemudian Nabi Ibrahim naik ke atas batu. Pendapat lain di atas bukit Abu Kubais. "Hai manusia, sesungguhnya Tuhan kalian telah membuat sebuah rumah, Baitullah. Maka berhajilah, berziarahlah kalian kepadanya." Ketika seruan berhaji disampaikan kepada manusia, gunung-gunung merendahkan puncaknya. Bebatuan, pohon, bukit-bukit, debu, dan segala sesuatu yang mendengar suaranya menjawabnya. Bahkan bakal manusia yang masih berada dalam tulang sulbi lelaki dan rahim perempuan pun turut menjawab, "Labaik Allahumma labaik." Tersebutlah garis besar kisah yang diriwayatkan Ibnu Abbas. Sampai sekarang dan sampai hari kiamat tiba, kalimat tersebut akan dikumandangkan oleh yang menunaikan haji dan atau umrah. Labaik Allahumma labaik, labaik la syarika laka labaik. Kami penuhi panggilanmu ya Allah. Kami penuhi panggilanmu ya Allah. Setelah seseorang memasuki Masjidil Haram pertama kalinya, hendaklah berdoa ketika melihat Ka'bah dan langsung melakukan persiapan pelaksanaan tawaf. Apa itu tawaf? Tawaf adalah kegiatan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, dimulai dan diakhiri sejajar dengan Hajar Aswad dengan posisi Ka'bah di sebelah kiri badan. Syarat sahnya tawaf: suci dari hadas dan najis, menutup aurat, memulai dan mengakhiri dari dan di Hajar Aswad, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, berada di luar Ka'bah, tidak masuk ke area Hijr Ismail, dan di dalam Masjidil Haram. Ka'bah berada di kiri badan. Niat tawaf jika tidak terkait dengan ritual haji atau umrah. Berikut penjelasan untuk syarat sahnya tawaf. Suci dari hadas dan najis. Selain badan dalam keadaan suci, hendaklah mengecek yang menempel di badan, apakah bersih dan suci. Menutup aurat. Menurut pendapat Imam Mazhab Hambali dan Syafi'i, pusar dan lutut laki-laki bukanlah aurat. Adapun yang termasuk aurat adalah bagian tubuh di antara keduanya. Pakar ilmu tafsir Profesor Quraisyihab dalam buku bab pakaian wanita muslimah menambahkan, hendaklah untuk ditutup atau paling tidak sebagian darinya, serta sebagian dari pusar ditutup. Sebab apa yang di atas lutut dan di bawah pusar tidak bisa tertutup kecuali dengan menutup sebagian dari keduanya itu. Adapun aurat wanita dalam tawaf adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah engkau tawaf mengelilingi Ka'bah dengan telanjang." HR Bukhari dan Muslim. Tawaf 7 putaran dengan sempurna. Jika dalam pertengahan tawaf seseorang tersebut batal dari suci, maka mengambil wudhu dan memulai lagi di tempat semula dan melanjutkan hitungannya. Berada di luar Ka'bah, tidak di dalam Hijr Ismail, dan berada di dalam Masjidil Haram. Bisa di area perluasan masjid, di lantai 2, 3, atau lantai paling atas Masjidil Haram. Dimulai dan diakhiri sejajar dengan Hajar Aswad. Saat memulai putaran tawaf, pundak kiri tidak boleh posisi condong maju dari Hajar Aswad, atau tidak sejajar dengan Hajar Aswad, atau pundak kiri melebihi dari Hajar Aswad. Dan saat hitungan terakhir, pundak kiri disejajarkan dengan Hajar Aswad, seperti saat memulai putaran tawaf. Untuk lebih amannya dan sempurnanya hitungan putaran, bisa lebih maju sedikit dalam mengakhiri hitungan putaran. Ka'bah di sebelah kiri. Yang perlu diperhatikan saat tawaf adalah posisi badan dalam setiap langkah. Ka'bah berada di sebelah kiri, jadi diusahakan untuk tetap fokus ke depan.
untuk menjaga posisi Ka'bah tetap berada di sebelah kiri badan. Jangan menoleh-noleh hingga mengubah posisi badan, apalagi menghampiri rombongan arah belakang dengan membalikkan badan. Segera kembali ke posisi Ka'bah berada di sebelah kiri badan dan melanjutkan putaran jika arah mulai berubah. Niat tawaf. Untuk haji atau umrah, hukum niat tawaf adalah sunnah karena sudah tercakup dalam ihram haji atau umrah. Selainnya disyaratkan niat tawaf. Sunnah tawaf. Untuk laki-laki berlari-lari kecil atau jalan cepat pada putaran pertama sampai ketiga, dan berjalan biasa pada putaran keempat sampai ketujuh. Memendekkan langkah. Beristilam saat memulai putaran dan dianjurkan setiap hitungan putaran. Beristilam adalah kegiatan mencium hajar aswad atau menyentuh dengan tangan. Namun kondisi area hajar aswad yang padat sebaiknya dengan memberi isyarat atau melambaikan dengan tangan kanan. Disunahkan mencium hajar aswad dan meletakkan dahi ke atasnya. Beristilam di rukun Yamani. Bisa dengan memegang rukun Yamani atau dengan melambaikan tangan. Melakukan itiba bagi laki-laki, yaitu menyelendangkan kain di bawah ketiak kanan ke bahu kiri sehingga bahu kanan terbuka. Untuk laki-laki mendekat pada Ka'bah jika kondisi memungkinkan, dan untuk perempuan disunahkan menjauh dari Ka'bah dan masih di dalam Masjidil Haram. Sholat sunnah 2 rakaat setelah tawaf. Macam-macam tawaf. Ada 5 macam tawaf, yaitu tawaf rukun, tawaf kudum, tawaf sunnah, tawaf nazar, dan tawaf wada. Tawaf rukun ada 2, yaitu tawaf rukun haji dan tawaf rukun umrah. Tawaf kudum adalah tawaf penghormatan untuk Baitullah. Haji ifrad dan qiran disunahkan tawaf kudum. Untuk haji tamato sudah termasuk dalam tawaf umrah. Tawaf sunnah, tawaf tanpa sa'i atau tidak dalam ritual haji atau umrah, dikerjakan sewaktu-waktu ketika memasuki Masjidil Haram. Tawaf nazar dikerjakan karena nazar, hukumnya wajib dan dikerjakan sewaktu-waktu. Tawaf wada, tawaf perpisahan, penghormatan untuk Baitullah sewaktu akan meninggalkan tanah haram. Hukum tawaf wada adalah wajib jika ditinggalkan terkena dam. Membolehkan jamaah haji uzur, lansia atau sakit melakukan tawaf dengan menggunakan kursi roda atau skuter. Pada video kali ini sampai pada bab sa'i yang sebelumnya sudah dibahas babakan tanah haram, ihram, bacaan talbiyah, dan tawaf. Apa itu sa'i? Sa'i adalah berjalan dari Safa ke Marwah dan Marwah ke Safa sebanyak 7 kali yang diakhiri di Bukit Marwah dengan syarat tertentu dan cara yang telah ditentukan. Hukum sa'i. Menurut Imam Syafi'i, Maliki, dan Hambali, sa'i adalah rukunnya ibadah haji dan umrah. Menurut Imam Hanafi, hukumnya wajib, sehingga yang tidak mengerjakan sa'i saat haji dan umrah terkena dam. Syarat sa'i didahului dengan tawaf 7 kali bolak-balik Bukit Safa ke Bukit Marwah dan berakhir di Bukit Marwah, berada di area sa'i. Sunnah sa'i, mendekati Bukit Safa dengan membaca doa. Memulai sa'i dengan didahului menghadap kiblat dan membaca doa. Berlari-lari kecil untuk laki-laki saat berada di Batnul Wadi sekarang ditandai dengan pilar hijau. Untuk perempuan tidak disunahkan berlari-lari kecil sepanjang perjalanan 7 kali hitungan Safa ke Marwah dan sebaliknya, dengan memperbanyak doa, zikir, atau membaca Al-Quran dan berdoa keselamatan dunia akhirat. Sekali kerjaan
artinya dikerjakan dalam sekali waktu tanpa berhenti. Sa'i untuk jamaah uzur. Untuk jamaah yang uzur, lansia atau sakit, bisa menggunakan kursi roda, skuter, dan bisa pula digendong saat sa'i. Menurut panduan haji dan umroh, untuk jamaah yang bukan karena uzur mengerjakan sa'i dengan kursi roda atau skuter dan sejenisnya, hukumnya sah dan tidak makruh dan tidak terkena dam. Namun hal tersebut menyelisihi yang lebih utama. Waktu pelaksanaan sa'i. Sa'i dilaksanakan setelah tawaf ifadah atau tawaf umroh. Untuk jamaah haji ifrad dan qiran, boleh melaksanakan sa'i setelah tawaf qudum, sehingga setelah tawaf ifadah tidak perlu mengerjakan sa'i. Tata cara sa'i. Berjalan ke Bukit Safa, mendekati Bukit Safa dengan niat dan membaca doa. Sampai di Bukit Safa, menghadap kiblat dan berdoa. Memulai perjalanan dari Safa ke Marwah. Sampai di Batnul Wadi, ditandai dengan pilar berwarna hijau. Untuk laki-laki disunahkan berlari-lari kecil dan membaca doa. Saat mendekati Bukit Marwah, membaca doa. Sampai di Bukit Marwah, menghadap kiblat dan membaca doa. Memulai perjalanan dari Marwah ke Safa. Mendekati Bukit Safa, membaca doa. Sampai di Bukit Safa, menghadap kiblat dan berdoa. Memulai perjalanan dari Safa ke Marwah dan seterusnya sampai 7 kali hitungan. Bukit Safa ke Bukit Marwah adalah 1 kali hitungan, dan Bukit Marwah ke Bukit Safa adalah 1 kali hitungan. Tersebut sampai 7 kali hitungan. Berakhir di Bukit Marwah diakhiri dengan berdoa. Untuk bacaan doa sudah ada di video sebelumnya. Babakan niat dan doa setiap sesi umroh, part keempat dan part kelima. Lokasi sa'i. Safa dan Marwah adalah bukit kecil di dekat Ka'bah. Jarak Ka'bah ke Safa kurang lebih 100 meter dan jarak Ka'bah ke Marwah kurang lebih 350 meter. Sedangkan jarak Safa ke Marwah dan sebaliknya adalah 450 meter. Sehingga jamaah haji atau umroh melakukan sa'i 7 kali hitungan, menempuh perjalanan kurang lebih 3150 meter. Perluasan Masjidil Haram memberikan kemudahan kegiatan sa'i, karena jamaah dalam lokasi sama bisa memilih di lantai berapa melakukan ritual sa'i. Jamaah bisa memilih lantai basement, lokasi yang mudah dicapai setelah tawaf, karena langsung terhubung dengan Ka'bah, atau di lantai ground, lantai 1 dan lantai 2. Meskipun menempuh perjalanan kurang lebih 3,5 km dan ada momen berlari-lari kecil di Batnul Wadi, jamaah tidak akan merasakan kepanasan karena tempat ini dilengkapi dengan AC yang lumayan dingin. Safa dan Marwah termasuk dalam peninggalan sejarah yang sangat istimewa dan agung buat bangsa Arab, terlebih kaum muslimin di seluruh jagat raya. Salah satu peninggalan sejarah yang menakjubkan dan penuh hikmah, bahkan diabadikan dalam kitab Allah yang suci dan mulia. Ya muhdiyal qulub alhadna dunyana. Dalam firman Allah SWT, Quran Surat Al-Fat ayat 27, yang artinya sebagai berikut: sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasulnya bahwa mimpi Rasulnya itu akan menjadi kenyataan, yaitu engkau beserta penduduk Makkah lainnya akan memasuki kota Makkah, insya Allah dengan aman, bebas dari rasa takut terhadap kaum musyrik, dengan mencukur rata kepalamu, sedang yang lain mengguntingnya saja. Tuhan mengetahui apa yang tidak kamu ketahui itu. Tuhan akan memberi kemenangan lebih dulu kepadamu dalam waktu dekat. Apa itu tahallul? Tahallul adalah melepaskan diri dari keadaan ihram, yang biasanya ditandai dengan menggunting rambut atau mencukur rambut. 2 macam tahallul, tahallul umroh dan tahallul haji. Tahallul umroh adalah membebaskan diri dari seluruh larangan ihram setelah mengerjakan rukunnya umroh.
yang ditandai dengan menggunting atau mencukur rambut. Tahallul haji yaitu membebaskan diri dari sebagian dan atau seluruh larangan ihram setelah mengerjakan ritual haji tertentu. Tahallul haji ada dua, tahallul awal atau ashar dan tahallul akhir atau tsani atau kubra. Tahallul awal adalah membebaskan diri dari sebagian larangan ihram setelah melakukan dua di antara tiga pekerjaan, yaitu sebagai berikut. Pertama, melontar jumrah aqobah dilanjutkan bercukur. Kedua, melontar jumrah aqobah dan tawaf ifadah. Pekerjaan yang ketiga yaitu tawaf ifadah, sa'i dilanjutkan bercukur. Setelah tahallul awal dilakukan, maka seluruh larangan ihram dihalalkan kecuali berjumbu, menikah atau menikahkan atau melakukan akad nikah. Tahallul akhir yaitu membebaskan diri dari semua larangan ihram setelah melakukan semua rukun haji dan satu wajib haji, yaitu lontar jumrah aqobah. Rukun dan wajib haji bisa dilihat di link di deskripsi. Tata cara tahallul. Tata cara tahallul untuk pria. Berdoa sebelum tahallul. Memotong minimal 3 helai rambut, atau memangkas rambut atau mencukur habis rambutnya. Untuk jamaah haji saat tahallul awal, bisa memotong beberapa helai atau mencukur pendek. Dan saat pelaksanaan tahallul akhir, baru dicukur habis atau digundul. Untuk jamaah haji tamato, di mana waktu umrah dilakukan sebelum haji, disesuaikan dengan kondisi rambut. Bila dimungkinkan jaraknya agak lama dan berkemungkinan tumbuh, bisa dicukur habis atau digundul saat selesai umrah. Dalam mencukur rambut, menurut para ulama, jika tidak memungkinkan dicukur orang lain, bisa dilakukan sendiri. Untuk yang mencukur habis rambutnya atau memendekkan rambutnya, diawali dari mencukur sebagian rambut sebelah kanan, dilanjutkan mencukur bagian kiri. Tahallul selesai diakhiri dengan berdoa. Doa-doa bisa dilihat di deskripsi. Tata cara tahallul untuk wanita. Berdoa sebelum tahallul. Memotong minimal 3 helai rambut atau memendekkan seujung jari dilakukan tanpa membuka hijab seluruhnya di muka umum, meskipun wanita tersebut berambut pendek atau tanpa rambut. Dilakukan oleh mahramnya atau sesama wanita. Jika tidak memungkinkan, bisa dipotong sendiri. Diakhiri dengan berdoa. Untuk yang tidak berambut atau botak, bisa dengan menggerakkan gunting atau menempelkan alat cukur di kepalanya, seperti halnya seolah-olah sedang mencukur rambut kepala. Mencukur rambut kepala tidak boleh digantikan dengan rambut lainnya di tubuh, semisal kumis atau rambut lainnya. Hukum tahallul. Menurut Imam Syafi'i, tahallul adalah rukunnya ibadah haji dan umrah, sehingga tidak sah bagi yang tidak melaksanakannya. Sedangkan menurut Imam Maliki, Imam Hambali, dan Imam Hanafi, tahallul adalah wajibnya haji dan umrah, sehingga ada dam untuk yang tidak mengerjakannya. Untuk jamaah haji saat tahallul awal, biasanya dilakukan pada 10 Zulhijjah setelah melempar jumrah kubroh. Dalam buku panduan haji dan umroh, mazhab Syafi'i membolehkan sebelum melontar jumrah. Ibnu Umar meriwayatkan, pada saat hari nahar, ada seorang jamaah haji yang berdiri di dekat jumrah dan bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, saya telah bercukur sebelum saya melaksanakan lontar jumrah." Rasul menjawab, "Lakukan lemparan jumrah dan tidak ada dosa." H.R. Al-Bukhari dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Menurut Imam Malik, mencukur sebelum melontar jumrah wajib membayar dam. Dan menurut Imam Ahmad, bercukur sebelum melontar jumrah tidak dikenai dam kecuali disengaja. Untuk masukan lain-lain bisa ditambahkan di kolom komentar. Ayo ke Baitullah,
melaksanakan haji atau umrah. Video definisi setiap sesi dari rukun dan wajibnya umrah telah selesai, insya Allah. Video kali ini adalah babakan dam. Sebelum masuk ke perihal dam, hukumnya, tata cara dan lain-lain, perlu kita tahu apa itu zakat fitrah, fidyah, dan kafarat. Dalam mengeluarkan harta benda, kita mengenal zakat fitrah, fidyah, kafarat. Dalam ibadah haji dan umrah sering dikatakan dam haji atau umrah. Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa, baik laki-laki dan perempuan muslim, yang dilakukan pada bulan Ramadan pada Idul Fitri. Fidyah adalah sebuah ibadah berupa pemberian makanan atau bahan makanan pokok, dikarenakan seseorang menggantikan kewajiban berpuasa. Kafarat adalah sebuah pemberian yang dikeluarkan untuk menebus janji yang tidak ditepati, atau denda yang wajib ditunaikan seseorang disebabkan oleh suatu perbuatan dosa atau kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan. Dalam video kali ini tidak akan diperpanjang perihal fidyah dan kafarat. Saya menjelaskan babakan dam dalam ibadah haji atau umrah. Dam adalah denda yang harus dibayarkan atau ditebus atau ditunaikan karena berhalangan atau melanggar atau meninggalkan hal-hal wajib dalam ritual ibadah haji atau umrah. 3 macam dam. 1. Dam nusuk. 2. Dam isaah. 3. Dam kafarat atau dam kifarat. Berikut penjelasannya. Dam nusuk adalah dam atau denda yang dibayarkan oleh jamaah yang memilih pelaksanaan haji dengan cara tamattu atau kiram. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah 196 yang artinya sebagai berikut. Maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji di dalam bulan haji, wajiblah ia menyembelih kurban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan binatang kurban atau tidak mampu, maka wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari lagi apabila kamu telah pulang kembali. Dilansir dari manasik haji dan umrah, seseorang yang tidak berpuasa 3 hari di tanah haram pada musim haji, maka pelaksanaan pembayaran dam bisa 10 hari saat di tanah air dengan ketentuan berpuasa 3 hari dan ada jeda minimal 4 hari. Kemudian dilanjutkan puasa 7 hari. Macam dam kedua adalah dam na'ah atau isaah. Adalah dam yang harus dibayarkan untuk para jamaah haji atau umrah karena berhalangan atau tidak mengerjakan atau meninggalkan wajibnya haji atau umrah sebagai berikut. 1. Tidak berihram atau tidak niat dari mikot untuk jamaah haji atau umrah. 2. Tidak melakukan mabit atau bermalam di Musdalifah. 3. Tidak mabit atau bermalam di Mina. 4. Tidak melakukan lontar jumrah. 5. Tidak melakukan tawaf wada. Apabila melanggar salah satu wajib haji di atas, damnya adalah menyembelih seekor kambing di tanah haram. Macam dam yang ketiga adalah dam kifarat atau kafarat. Adalah denda yang harus ditebus oleh jamaah haji atau umrah yang melakukan sesuatu yang diharamkan selama dalam masa ihram haji atau umrah. 3 jenis dam kafarat sebagai berikut. Dam kafarat pertama adalah melanggar atau melakukan larangan ihram sebagai berikut. 1. Memakai pakaian berjahit untuk laki-laki. 2. Memakai sesuatu yang menutup kepala untuk laki-laki. 3. Menutup wajah untuk perempuan. 4. Memakai kaos tangan untuk perempuan. 5. Memakai wangian pada badan untuk laki-laki dan perempuan. 6. Memakai minyak rambut untuk laki-laki dan perempuan. 7. Mencukur rambut, mencabut bulu yang ada pada badan untuk laki-laki dan perempuan. 8. Memotong kuku atau mencabutnya untuk laki-laki dan perempuan.
Pilihan dam setiap jenis pelanggaran di atas yaitu membayar dam seekor kambing atau membayar fidyah, bersedekah kepada 6 orang miskin, masing-masing setengah sa', 2 mud sama dengan 1,5 kilogram, berupa makanan pokok. Pilihan yang ketiga adalah menjalankan puasa 3 hari. Untuk dam kafarat jenis kedua adalah membunuh binatang buruan darat. Firman Allah dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 95 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan ketika kamu sedang ihram. Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya adalah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuh. Bila jamaah haji atau umroh saat masa ihram melakukan pelanggaran tersebut dan benar-benar tidak mampu membuat tebusan seperti firman Allah Subhanahu wa taala di atas, bisa diganti dengan puasa dengan perbandingan setiap hari sama dengan 1 mud makanan. Dam kafarat jenis ketiga adalah melakukan jima atau berhubungan suami istri. Jika jima dilakukan sebelum tahallul awal, hajinya batal. Jamaah melakukan hal berikut ini. Diwajibkan menyelesaikan hajinya dengan tetap memperhatikan larangan ihram, karena larangan ihram tetap berlaku. Wajib mengulang haji di tahun berikutnya. Membayar kafarat seekor unta. Jika jima dilakukan setelah tahallul awal, hajinya sah atau tidak batal dengan membayar tebusan menyembelih seekor unta. Jika tidak mampu, bisa seekor sapi atau 7 ekor kambing. Pendapat lain, jika tidak mampu bisa 1 ekor kambing. Jika tetap tidak mampu, bisa memberi makan fakir miskin seharga unta. Denda tersebut di atas dilakukan di tanah haram. Jika masih tidak mampu, maka berpuasa dengan hitungan 1 hari untuk setiap mud harga unta. Dam puasa adalah pilihan pembayaran tebusan dam oleh jamaah haji atau umroh setelah alternatif pertama, penyembelihan hewan, tidak mampu dilakukan atau tidak ada. Cara puasa dam. Niat puasa di malam hari sesuai dam yang dimaksud karena Allah Ta'ala. Misal saya niat puasa kiran esok hari karena Allah Ta'ala. Ketentuan puasa sama halnya seperti puasa Ramadan. Dam menyembelih hewan. Pembayaran dam alternatif pilihan ini. Penyembelihan hanya boleh dilakukan di dalam area tanah haram. Tata cara pembayaran dam sebagai berikut. 1. Beli kupon resmi. 2. Lewat mukimin. Cara yang ketiga yaitu manual. Cara yang keempat adalah konsultasi ke KBIH, kelompok bimbingan haji. Beli kupon resmi. Membeli kupon resmi yang disediakan oleh kerajaan Arab Saudi. Kupon tersebut seharga 475 rial untuk tempat dan harganya sebelum pandemi. Saat ini mengikuti kebijakan Arab Saudi. Bisa ditanyakan langsung waktu pelaksanaan atau ke KBIH. Lewat mukimin, jamaah memasrahkan kepada mukimin terpercaya untuk mengurus dam, membeli, menyembelih, dan distribusi ke masyarakat di tanah haram. Cara manual, yaitu melakukan segalanya sendiri, mulai dari belanja ke pasar, mencari orang penyembelih, dan mendistribusikan ke masyarakat sekitar, diurus sendiri atau terjun langsung ke lokasi. Cara selanjutnya adalah konsultasi ke KBIH, kelompok bimbingan haji, kepemimpinan rombongan atau agensi, untuk selanjutnya menyerahkan sepenuhnya berkaitan biaya dan lain-lain. Kemungkinan masih ada tata cara lain. Silakan bisa ditambahkan ke kolom komentar. Untuk masukan lain-lain bisa ditambahkan juga ke kolom komentar. Untuk channel ini bisa lebih baik lagi. Ayo ke Baitullah. Ayo haji atau umrah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.